Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita bersama. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilahkan untuk berdiri. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok pewarta Minggu 10 November 2024. Persidangan Majelis bulan November. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Tukar pelayanan firman, Klasis Jakarta bagian Barat. Pada tanggal 17 November 2024 akan diselenggarakan tukar pelayanan firman Klasis Jakarta bagian Barat. Pendeta Maria Sri Hartati melayani ibadah di GKJ Ebenezer pada pukul 7.30 dan Pendeta Widianto Nugroho melayani ibadah di GKJ Depok pukul 10 dan GKJ Nehemia pukul 17. GKJ Joglo akan dilayani oleh Pendeta Simon Rahmadi dari GKJ Nehemia, Pendeta Pelayanan Khusus STFT Jakarta, pada ibadah Bahasa Jawa pukul 8, dan Pendeta Arya Triyudanto dari GKJ Kanaan akan melayani ibadah pukul 17. Harap menjadi perhatian warga jemaat. Ibadah Bahasa Jawa. Pada ibadah Minggu 17 November 2024 pukul 8 akan diselenggarakan ibadah Bahasa Jawa. Mohon menjadi perhatian seluruh warga jemaat. Baptis anak. Majelis GKJ Joglo akan kembali menyelenggarakan baptis anak dalam ibadah Minggu pagi tanggal 1 dan 25 Desember 2024 pukul 8. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau majelis wilayahnya masing-masing. Harap menjadi perhatian warga jemaat. Persembahan pengadaan AC. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan pengadaan AC yang telah terkumpul sampai dengan tanggal 7 November 2024 sebesar Rp165.055.360. Sebagai informasi, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 telah dilaksanakan penambahan daya listrik dan penggantian KWH meter. Terima kasih atas doa dan dukungan jemaat. Semoga seluruh proses pengadaan dan pemasangan AC dapat terus berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Tim kesehatan. Tim kesehatan akan mengadakan sarasean dengan topik ventilator dan dampak bagi kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Baringin Sitompul, akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 10 di GSP GKJ Joglo. Harap menjadi perhatian warga jemaat. Umat yang terkasih, ibadah minggu ini mengangkat tema kebaikan Tuhan yang berdasar atas Rut 4 ayat 13 sampai 17. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Marilah kita mengawali ibadah dengan berdiri dan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 128 bait 1 dan 2. Kasih Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dan dengan iman yang teguh kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing, kita mengawali ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Ia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Dipersilakan dulu. Umat yang terkasih, Allah memberikan kepada kita perintah agar kita belajar untuk hidup taat kepadanya. Memperkatakan dan mengingat perintah Allah akan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam jalan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan 10 perintah Allah yang didasarkan dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini apapun juga yang dipunyai sesamamu. Umat yang terkasih, semoga kita dapat melakukan 10 perintah Allah di atas. Dengan demikian, hidup kita sungguh dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Namun demikian, marilah kita mengakui keterbatasan kita melakukan perintah itu dengan bersama-sama menaikkan pujian penyesalan dosa. Pelengkap Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 2, bila ku renung dosaku. Padamu Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh berbahagia kita karena kita memiliki Allah yang punya stok belas kasih dan pengampunan yang begitu banyak, tak terbatas. Dan oleh karena itu setiap kita yang dengan segala kerendahan hati mau datang kepada Tuhan, mengakui segala kekurangan kita, keterbatasan kita, lalu memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah. Dan berita anugerah itu pada saat ini akan kita dengar bersama-sama melalui pembacaan dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 menjadi berita anugerah bagi kita. Firman Tuhan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari bersama-sama kita meneguhkan pengakuan kita saat ini bahwa Tuhan adalah sutradara agung dalam kehidupan kita. Ia menyediakan satu rencana yang indah bagi kita semua. Kita akan pujikan Pelangi Kasih-Nya. Dipersilahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan.
Bagi para majelis dan umat yang bertugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, AC, DMD, dan PGIW Jakarta. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau dapat diberikan melalui transfer. Majelis masih membuka kotak persembahan pengadaan AC yang dapat diberikan melalui amplop khusus atau melalui transfer dengan menambahkan angka 8 di akhir nominal persembahan AC. Persembahan DMD dapat disampaikan melalui amplop DMD yang dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan atau melalui transfer. Mohon menambahkan angka 2 pada akhir nominal transfer. Sampai dengan tanggal 17 November 2024, jemaat dapat memberikan persembahan untuk panitia PGIW Jakarta dengan memasukkan amplop PGIW ke kotak atau melalui transfer dengan menambahkan angka 9 di belakang nominal persembahan. Nas persembahan didasarkan dari Mazmur 118 ayat 1 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan kidung jemaat 289 bait 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau
dipersilahkan berdiri. Kasih-Mu nyata terjamah di sinar surya yang cerah, di sawah dan di wadannya yang Kau beri. Umat yang terkasih, mari kita berdoa untuk pengumpulan pengucapan syukur yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur pada ibadah Minggu pagi ini, kami telah mengumpulkan persembahan dari sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Mohon kiranya Bapa berkenan menerima dan memberkati persembahan ini untuk pelayanan di GKJ Joglo dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk para pengelola persembahan ini, semoga Tuhan beri mereka berkat dan pimpinan, sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini untuk pelayanan di GKJ Joglo dan kemuliaan nama-Mu juga. Jika sebentar lagi kami akan menerima taburan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Srihartati, semoga Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Ibu Pendeta Maria Srihartati, sehingga apa yang beliau sampaikan seturut dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jika sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu, mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyimak, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, doa ini kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita memfokuskan segala indera kita, pikiran kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, lalu kita akan menggumulkannya bersama-sama dalam satu tema renungan atau khotbah kebaikan Tuhan. Dan firman akan kita dasarkan dari Rut ya, kitab Rut pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan baca untuk kita semua menurut Alkitab TB2 atau terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan demikian. Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan
memberi nama kepada anak itu dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Mereka menamainya Obed, dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya. Ya. Sehat-sehat semua ya hari ini. Ya, mungkin ada yang batuk-batuk sedikit gitu ya. Semoga kita diberi kekuatan untuk segera pulih dari sakit kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang suka nonton film ya. Masih ada Bapak Ibu? Pasti ada ya. Entah itu nonton di bioskop atau nonton di Netflix ya. Tapi banyak dari antara kita yang suka nonton film. Nah, biasanya kalau kita nonton film, kita akan memilih film-film itu yang menarik. Pertama kita lihat dari apanya Bapak Ibu Saudara? Siapanya? Pemainnya ya, pemainnya. Pemainnya siapa nih? Kalau pemainnya adalah idola kita, biasanya kita akan mengejar itu. Begitu ada film baru, kita akan nonton gitu ya. Atau mungkin film berseri gitu ya, film berseri. Oh, seri 1 bagus, penasaran pengen lihat seri yang kedua gitu ya. Lalu kita melihat gitu. Atau mungkin alurnya gitu ya, atau jenis filmnya. Oh, ini filmnya ada edukasinya, bagus ini gitu ya. Lalu kita pengen lihat. Biasanya kita seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau nonton film, kita pilih-pilih film, kita yang lihatnya itu biasanya seperti itu. Aktornya gitu, judulnya dan sebagainya. Jarang di antara kita Bapak Ibu Saudara itu ingat bahwa film-film itu menjadi bagus, ada sosok penentu di belakang layar, yaitu sang sutradara. Nah, sutradara itu sebenarnya sosok yang sangat penting gitu, karena sutradara inilah yang membuat alur ceritanya, lalu meletakkan tokoh-tokoh di dalam alur film itu, sehingga dia juga yang menentukan film itu happy ending atau tidak. Mau seperti apa film itu berakhir, itu sang sutradara gitu ya. Kita suka lupa terhadap sang sutradara, tapi kita ingatnya yang tertampil di depan, yang bisa kita lihat dengan mata kita. Sutradara kan gak kelihatan gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membaca satu kisah yang cukup menarik dan itu terlihat dari komentar perempuan-perempuan tetangga Naomi. Ketika perempuan-perempuan tetangga Naomi itu melihat kisah hidup Naomi, dari sebelumnya Naomi ada di Bethlehem, pindah ke Moab, pulang lagi ke Bethlehem, dia melihat bahwa di balik kisah hidup Naomi yang carut marut itu ya, ada sosok sutradara yang membuat kehidupan Naomi itu diangkat, dan sutradara itu adalah Tuhan. Saya baca di ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi ya, terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Nah, jadi yang dipuji bukan Naomi tetapi Tuhan. Pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara, ini kenapa perempuan-perempuan ini begitu melihat kisah kehidupan Naomi lalu mereka memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau dengan memberikan seorang penebus bagi engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menghayati ayat ini kalau kita flashback ke belakang ke bagian pasal 1 kitab Rut, melihat kisah cerita atau alur cerita dari Naomi. Bapak Ibu Saudara, Naomi ini adalah seorang perempuan yang semula punya suami namanya Elimelek, dan dia ini kampung halamannya di Bethlehem. Bethlehem itu artinya kota roti gitu ya. Nah, jadi sebetulnya Bethlehem ini adalah satu kota yang makmur begitu. Namun ketika ini diceritakan, Bethlehem mengalami kelaparan Bapak Ibu Saudara.
kelaparan, banyak orang yang meninggal karena memang kekurangan makan gitu. Lalu kemudian Elimelek dan juga Naomi serta dua anaknya Mahlon dan Kilion itu berencana mengadu nasib. Wah, Bethlehem sudah susah kita cari makan. Kalau begitu mari kita pindah gitu ya. Mari kita bermigrasi. Mari kita pindah ke kota, ke tempat yang kita pandang lebih enak gitu ya. Lebih menjanjikan, yang membuat kita bisa hidup. Kota manakah itu? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Guru sekolah minggu mungkin tahu ya. Itu kota Moab gitu ya. Dia pergilah ke Moab. Dia pergi ke Moab Bapak Ibu Saudara, dan di Moab di sana mereka mengadu nasib gitu. Moab ini sebenarnya adalah tempat di mana penduduknya banyak menyembah pada berhala. Nah, mereka ke sana Bapak Ibu Saudara, lalu membangun satu kehidupan di sana. Anak-anaknya laki-laki dua itu Mahlon dan Kilion kemudian menikah dengan perempuan Moab. Salah satunya adalah Rut ya, Rut dan Orpa menjadi menantu dari Naomi. Tapi Bapak Ibu Saudara, 10 tahun kemudian Elimelek suami Naomi meninggal. Ya, meninggal, dan tidak lama kemudian anaknya laki-laki dua-duanya meninggal juga. Tinggallah Naomi seorang diri bersama dengan dua menantunya, para perempuan ini, Rut dan Orpa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam konteks kita sekarang situasi Naomi ini tidak terlalu menggelisahkan begitu ya. Saya banyak melihat ada para perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suami, tapi mereka tetap bisa survive. Bahkan bisa membesarkan anak-anak mereka sampai perguruan tinggi, sampai anak-anak mereka mandiri. Itu banyak perempuan-perempuan pada masa sekarang ini. Warga Jemaat Joglo banyak yang begitu. Perempuan-perempuan hebat yang mampu membesarkan anaknya sendirian. Tapi saudara-saudara, dalam konteks masyarakat Naomi pada saat itu, seorang perempuan ketika dia ditinggal oleh suaminya, maka dia langsung turun derajatnya. Ya. Dia tidak lagi sebagai sosok yang berharga. Ketika seorang perempuan ditinggal oleh suaminya, maka dia adalah milik dari anak-anaknya. Hidupnya bergantung kepada anaknya laki-laki. Nah, ketika kedua anak Naomi ini meninggal, lalu kepada siapa Naomi bergantung? Tidak ada. Kepada Rut dan Orpa, mereka juga perempuan. Ini konteks masyarakat waktu itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Naomi betul-betul merasa sendirian, dia betul-betul merasa ditinggalkan, dia merasa menderita dan merasa tidak punya apa-apa. Hidupnya seperti berakhir, itulah yang dialami oleh Naomi. Karena itu Naomi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, yang artinya adalah, nama Naomi itu artinya manis atau menyenangkan gitu ya. Lalu ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, oleh anak-anaknya, dia tidak mau lagi disebut sebagai Naomi. Dia mau disebut sebagai Mara. Mara itu artinya pahit. Dan itu tampak di dalam Rut pasal 1 ayat 20. Ya, Rut pasal 1 ayat 20, ketika ada orang menyebutnya itu Naomi. Dan dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, jangan panggil aku Naomi. Jadi dia tidak mau lagi disebut sebagai Naomi, gitu ya. Kenapa? Panggil aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Jadi Naomi merasa hidupnya sangat pahit, ya. Dia merasa hidupnya tidak sesuai lagi dengan namanya, menyenangkan dan manis. Karena itu dia mau ganti nama. Sama ya kayak orang Jawa kadang-kadang gitu ya. Namanya bagus, sakit-sakitan lalu diganti, lalu ganti nama gitu ya. Nah, ini Naomi ternyata juga begitu Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan, enggak, namaku bukan lagi Naomi, tapi namaku Mara. Dengan tangan penuh aku pergi, itu maksudnya dia pergi ke Moab dengan suaminya, dengan kedua anaknya. Tapi kemudian Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Dia pulang lagi ke Bethlehem tanpa suami dan tanpa dua anaknya. Mengapa kamu memanggil aku Naomi? Sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perasaan menderita yang dialami oleh Naomi. Dia merasa Tuhan meninggalkan dia.
Dia merasa Tuhan tidak berpihak kepadanya karena apa yang menjadi pengharapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia menghadapi kesengsaraan hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara, sangat indah ketika kita menyaksikan alur hidup Naomi selanjutnya. Rupanya saudara-saudara, Tuhan menempatkan para penolong di sekitar Naomi. Yaitu pertama, dia tempatkan Rut, menantu perempuannya, yang setia menemani Naomi, yang datang terus bersama dengan dia di Bethlehem. Rut ini, sekalipun perempuan Bapak Ibu Saudara, dalam konteks waktu itu, seorang perempuan itu bernilai berdasarkan siapa yang memilikinya. Ya, kalau dia punya suami, dia bernilai karena dia punya suami, gitu ya. Kalau dia seorang janda, dia bernilai karena dia punya anak laki-laki. Nah, Rut ini enggak punya suami Bapak Ibu Saudara. Itu konteks waktu dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita masih punya pandangan seperti itu, berarti pikiran kita, perspektif pikir kita sama seperti zaman kuno ya. Dan Rut waktu itu saudara-saudara betul-betul berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi Tuhan pakai dia saudara-saudara. Tuhan pakai dia untuk bisa menjadi penolong bagi Naomi. Dan Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas yang rupanya adalah kerabat dekat dari Naomi. Ada satu hukum, Levirat namanya pada saat itu, bahwa ketika ada seorang perempuan ditinggalkan oleh suami tanpa meninggalkan keturunan, maka perempuan ini wajib dinikahi oleh saudara terdekat atau kerabat terdekat. Waktu itu Naomi belum menemukan siapa itu kerabat terdekat yang bisa menikahi Rut. Tapi Tuhan seperti membuka jalan sehingga mempertemukan Rut dengan Boas. Lalu Naomi ingat, oh Boas ini kerabat dekat dari suami saya. Dia wajib untuk menikahi Rut. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya Boas menikahlah dengan Rut. Lalu Rut punya anak laki-laki, dan anak itulah yang kemudian meneruskan nama dari keluarga Elimelek dan istrinya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga orang Israel pada saat itu adalah suatu berkat yang sangat luar biasa. Mungkin agak berbeda dengan konteks sekarang ya. Ada beberapa negara yang mengalami krisis populasi ya. Ada kecenderungan anak-anak muda zaman sekarang mau menikah tapi nggak mau punya anak, ada yang seperti itu ya. Tapi sejauh yang saya tahu dalam pergaulan di Jemaat GKJ Joglo rasanya tidak begitu ya. Semua masih pengen memiliki keturunan gitu, tapi itu ada. Nah, dalam konteks kita saat ini Bapak Ibu Saudara, kehadiran seorang anak yang dilahirkan oleh Rut itu adalah sesuatu berkat yang sangat luar biasa. Itu menyelamatkan nama baik Naomi, menyelamatkan kehidupan Rut dan juga Naomi. Itu artinya keluarga Elimelek terus berlanjut, dan itulah sebabnya saudara-saudara di situ para perempuan tetangga-tetangga Naomi menaikkan sebuah pujian. Yang menarik, yang dipuji bukan Naominya saudara-saudara. Yang dipuji bukan Rutnya, bukan pemain-pemainnya, tetapi yang dipuji adalah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau. Ini seperti sebuah peringatan juga bagi Naomi, mengingatkan Naomi ya, seolah-olah itu para perempuan itu mengatakan, Naomi, kamu itu enggak sendiri, kamu itu tidak ditinggalkan. Hidupmu mungkin tidak terlalu menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan, tapi Tuhan itu baik kepada engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Buktinya adalah hadir seorang anak bayi di tengah-tengah keluargamu. Itu yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Memang secara teknis bayi ini adalah dilahirkan oleh Rut, tetapi secara makna yang lebih mendalam, bayi ini menjadi bagian atau anak keturunan dari Naomi.
Dan yang indah lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melanjutkan pembacaan sampai dengan selesai dari kitab Rut ini, maka bayi yang dilahirkan oleh Rut ini nantinya akan menjadi nenek moyang dari Yusuf dan juga Yesus. Dia adalah Sang Isa Al-Masih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Saudara-saudara, yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah mari kita berfokus kepada sutradara agung dalam kehidupan kita. Seringkali kita berlaku seperti Naomi. Kita fokus pada diri kita sendiri, ya, pada kesusahan-kesusahan kita, pada penderitaan-penderitaan kita, pada pengharapan-pengharapan yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan kita, gitu ya. Harusnya begini, rupanya kok tidak terjadi. Lalu kita sedih. Lalu kita merasa kita mengalami penderitaan bertubi-tubi. Lalu kita merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tuhan meninggalkan kita. Itu juga yang dialami oleh Naomi. Ketika dia mengalami penderitaan itu, dia berfokus pada dirinya. Lalu dia merasa Tuhan melawan saya. Tuhan tidak ada pada pihak saya. Secara manusia Bapak Ibu Saudara, kita semua sempat mengalami seperti itu. Betul enggak saudara-saudara? Kalau kita sedih, kita cenderung untuk merasa kita nggak beruntung, gitu ya. Kalau kita mengalami penderitaan bertubi-tubi, kita cenderung hati kita pastinya sedih, gitu ya. Kita ngerasa kok hidup ini susah ya buat saya, beda dengan orang-orang di luar sana, gitu. Nah, tapi saudara-saudara, mari kita belajar dari kesaksian dari perempuan-perempuan yang memuji Tuhan ketika mereka melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Rut dan juga Naomi. Mereka berfokus kepada Tuhan, Sang Sutradara yang agung, bukan kepada para pemainnya. Pemainnya itu ya kita, gitu ya. Orang-orang di sekitar kita, itu para pemain dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita diminta untuk fokus kepada Sutradara agung kita, yaitu Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau hari ini mungkin alur hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, ya. Kita punya cita-cita sendiri, kita membuat kisah sendiri dalam kehidupan kita, tapi kok ternyata alurnya beda dengan yang kita harapkan. Mari kita men-switch pikiran kita saudara-saudara. Kita ubah fokus kita bukan kepada diri kita sebagai salah satu pemain dari kehidupan kita. Juga jangan berfokus kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka juga adalah pemain dari sebuah kisah yang maha besar yang Tuhan ciptakan untuk kita. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Dia adalah sutradara agung kita. Dia sudah membuat alur cerita yang indah untuk kita. Sebagai pemain, mari kita mengikuti alur itu. Sambil kita percaya penuh ending dari kisah hidup kita akan baik kalau kita mengikuti alur cerita yang sudah disiapkan sutradara agung kita bagi kita masing-masing. Dengan demikian, kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Seperti para perempuan, tetangga-tetangga Naomi yang juga merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Naomi. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita juga akan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah Sang Sutradara Agung dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, jika seringkali ketika kami menjalani kisah hidup kami
kami terlampau berfokus kepada diri kami sebagai pemeran, juga kepada orang-orang di sekitar kami sebagai pemeran. Tapi kami kurang memberi tempat kepada Engkau sebagai Sang Sutradara yang agung. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu mengingat peran-Mu dalam mengatur kehidupan kami, sambil kami percaya sungguh bahwa Engkau telah membuat satu alur cerita yang indah bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami kelemahan tubuh dan memerlukan pertolongan-Mu dalam proses pemulihan tubuh mereka maupun pengobatan yang sedang mereka jalani. Kami berdoa bagi Bapak Ignatius Sekso Yudiono, bagi Ibu Alfrija Laheba Sumantri, bagi Ibu Mariani Purba, bagi Bapak Sri Bugo Suratmo, saudara kami Novita Arganingrum, serta Bapak Marjio, ayahanda dari Ibu Merina. Juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sekarang juga sedang sakit, namun kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dari usia yang terkecil sampai dengan para adiuswo. Kami semua adalah anak-anak-Mu yang haus akan pemeliharaan dari Engkau. Maka apapun yang menjadi pergumulan kami seturut dengan usia kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu agar kami senantiasa memiliki hikmat dalam menjalani setiap laku hidup kami. Kami berdoa bagi pergaulan anak-anak. Kami berdoa bagi kami juga sebagai warga dewasa yang Engkau tempatkan di lingkungan kami masing-masing di dunia kerja dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tantangan yang kami hadapi, namun bentengilah kami dengan firman-Mu Tuhan. Jagai kami dan berikan kepekaan kepada kami untuk dapat menangkap mana yang baik yang perlu kami lakukan dan mana yang tidak, sehingga kehidupan kami senantiasa berada di dalam jalan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan kami sebagai sebuah gereja. Kami berdoa bagi kepanitiaan yang ada. Kami berdoa bagi para anggota dari majelis, penatua, diaken, dan juga pendeta dengan keluarga mereka masing-masing, bersama dengan pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Engkau mampukan setiap anggota majelis untuk dapat memiliki hikmat dalam menjaga kehidupan rumah tangga dan juga dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan, keluarga, dan juga pekerjaan. Sehingga dengan demikian Tuhan, pelayanan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapa di sorga yang mulia, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang saat ini sedang terus bergumul dengan perizinan dan pembangunan gereja. Secara khusus bagi saudara-saudara kami di Klasis Jakarta bagian Barat, untuk GKJ Kanaan dan juga GKJ Bumi Indah, untuk gereja-gereja lain yang juga masih bergumul dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan gereja mereka, yang sedang berproses untuk mencari pendeta dan juga bergumul dengan hal-hal lain. Kiranya Engkau mampukan setiap anak-anak-Mu di dalamnya Tuhan untuk dapat senantiasa menempatkan Tuhan sebagai kepala gereja. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Kiranya Engkau mampukan para pemerintah negeri kami, mereka yang memiliki jabatan yang baik untuk dapat mengambil keputusan. Para stakeholders, kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh memiliki roh yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan negeri ini. Kami berdoa apapun yang Engkau percayakan kepada kami di tempat pekerjaan, kiranya melalui itu semua Engkau memberikan nafkah hidup kepada kami, dan Engkau juga memampukan kami untuk menjalankan tugas dan pelayanan kami, pekerjaan kami dengan senantiasa membawa Tuhan sebagai identitas hidup kami. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Hanya kepadamu kami menyerahkan, dan terjadilah Tuhan apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kita BB3, Bapak-bapak dari wilayah 3, akan menaikkan sebuah pujian, kesaksian pujian bagi kita semua yang akan menolong kita untuk semakin beriman teguh kepada Tuhan dengan sebuah pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dipersilahkan. Saat kau berfirman, ku tenang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Umat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan di dalam pewarta gereja, maka di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis bagi anak-anak. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan juga kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua pada saat dewasa nanti, maka anak-anak itu wajib untuk menyatakan pengakuan percaya atau CD. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan sebelum sakramen baptis ini dilayankan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, saat ini kami hendak membawa saudara-saudara kami yang Engkau karuniai dengan anak-anak, dan sebagai orang tua yang beriman kepada Tuhan, mereka juga meyakini bahwa anak-anak mereka memiliki hak untuk memperoleh warisan keselamatan yang Engkau berikan kepada mereka. Karena itu, niat suci mereka saat ini Tuhan, mereka ungkapkan dengan membawa anak-anak mereka ke hadapan-Mu untuk dapat menerima tanda baptis suci. Berkati proses yang akan dilakukan Tuhan, sehingga semuanya menunjukkan karya-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memanggil saudara-saudara kita yang akan membaptiskan putra-putri mereka. Saya memanggil Bapak Pujo Waluyo dan Ibu Kristiani Desi Natalia. Mereka adalah orang tua dari Emanuela Yunike Natania, dipersilakan untuk dapat menempatkan diri. Lalu kemudian Bapak Jeffrey Rudolf Hamonangan dan Ibu Agusti Citra Pratiwi. Mereka ini adalah orang tua dari John Leo Albert Sander Widolf Lubis dan juga Rosette Alexandria Widolf Lubis. Dipersilahkan. Ya, dan yang ketiga adalah Bapak Jilvan Tahamata dan Ibu Benedikta Griselda, orang tua dari Jaiden Mateo Tahamata. Dipersilahkan. Ya. Dan yang keempat adalah Bapak David Rocky Boldel Sitorus dan Ibu Raisa Ayuning Tias. Mereka adalah orang tua dari Timothy Felix Sitorus. Ya.
Ya, baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, agar jelas bahwa saudara percaya bahwa anak-anak saudara juga dikaruniai keselamatan dan saudara bersedia mendidik anak-anak tersebut agar ketika dewasa nanti mereka menyatakan percayanya, maka saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, nanti dapat dijawab secara bersama-sama suami dan istri. Apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak-anak saudara? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak-anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa nanti mereka menyatakan pengakuan percaya? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik anak-anak saudara? Saya ingin bertanya pertama kepada Bapak Pujo Waluyo dan Ibu Kristiani Desi Natalia, bagaimana jawab saudara berdua? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Ya. Bagaimanakah jawab Bapak Jeffrey Rudolf Hamonangan dan Ibu Agusti Citra Pratiwi? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Ya, bagaimanakah jawab Bapak Cilvan Tahamata dan Ibu Benedikta Griselda? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Ya. Dan bagaimanakah jawab Bapak David Rocky Boulder Sitorus dan Ibu Raisa Ayuning Tias? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih, saya akan melayankan baptis bagi anak-anak ini. Halo, bentar ya, boleh dipegang? Ya. Emanuela Yunike Natania. Kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, ya, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, salam dulu. Berdoa. John Leo yang baru. Ya. Bubuk, ya. John Leo Albert Sander Widow Lubis. Kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Roxette nih ya. Roxette Alexandria Widow Lubis. Kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, ya, silakan. Jaiden. Ya. Jaiden ini ya. Ya. Jaden Mateo Tahamata. Engkau saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Timothy Felix Sitorus. Kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat akan dilayankan bagi orang tua dan putra-putri mereka. Karena itu saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan mengiringinya dengan menaikkan pujian Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak-anak saudara ke dalam hidup baru. Ia memberkati saudara dan anak saudara untuk bertumbuh dalam iman hingga mencapai keselamatan sempurna. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saya mengundang majelis gereja untuk dapat menyerahkan surat tanda baptis kepada para orang tua dan anak-anak. Kasih oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah membaptiskan putra-putri mereka, mari kita sambut mereka, kita rangkul mereka sebagai keluarga, dan kita ungkapkan rasa sukacita kita ini dengan bersama-sama memberikan aplaus kepada saudara-saudara kita. Jadi hari ini Komisi Anak mendapatkan secara resmi ya, mendapatkan tambahan 5 anak untuk menjadi bagian dari Komisi Anak. Ya, selamat untuk para orang tua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara, memampukan saudara untuk terus menjaga dan mendidik putra-putri saudara untuk nantinya setelah mereka dewasa kembali kemari untuk mendapatkan pengakuan percaya. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi saksi peristiwa gerejawi yang sangat
mulia ini. Engkau memberkati para orang tua yang Engkau karuniai putra-putri di tengah keluarga kecil mereka. Engkau berkenan untuk membawa mereka kemari Tuhan, dan anak-anak kecil ini telah mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Kiranya mereka dapat bertumbuh dewasa, dan pada saatnya nanti dengan iman percaya sendiri sebagai orang yang dewasa, mereka dapat mengakui bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat pribadi bagi mereka. Kami memohon kiranya kami sebagai warga jemaat juga dapat menyambut keluarga-keluarga ini Tuhan sebagai bagian dari keluarga besar GKJ Joglo, sehingga kami dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan segala syukur kami. Amin. Ya. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas peristiwa gerejawi yang boleh kita saksikan bersama-sama, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan yang kita ambilkan dari banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita akan mengiringi persembahan syukur sakramen baptis ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 289, bait 3 dan 4. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapa yang Maha Kasih, kami membawa persembahan kami yang berupa materi ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikannya sehingga persembahan ini boleh dipergunakan bagi karya pelayanan kami di sini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati saudara kami yang mengelolanya sehingga hikmat-Mu saja yang menguasai mereka. Tuhan, kami hendak menutup
doa kami ini dengan bersama-sama menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 422, baitnya yang pertama, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Beribadahlah dalam kehidupan sehari-hari saudara. Kami akan senantiasa beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Umat silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, usai sudah ibadah pada pagi hari ini, dan setelah ini disediakan untuk perjamuan kasih di GSP. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung di GSP. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga yang baru saja membaptiskan putra-putrinya dimohon untuk berdiri di depan bersama majelis mendapat